سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du fa ya rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-15 ini. Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini untuk menjalankan kewajiban kita menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah. Kemudian para jamaah rahimakumullah yang bertindak sebagai khatib, yang sebagai imam dan pentausiah pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustadz Syarifuddin. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz, muallim-muallimah, serta saudara-saudaraku sekalian, sidang jemaah salat Isya dan insyaallah tarawih serta witir rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala telah memberikan taufik hidayah kepada kita pada hari ini. Di samping kesehatan, kesempatan, keselamatan, keluangan waktu, kelapangan hati, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada malam yang ke-15, pertengahan daripada bulan Ramadan ini. Dan insya Allah harapan kita dengan kita bersyukur terhadap hal ini, Allah tambahkan umur kita sekurang-kurangnya sampai bulan Syawal sajalah. Nanti bulan Syawal kita doa lagi, biar umur kita disampaikan pada bulan berikutnya. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian, bersusah-susah untuk bagaimana supaya umatnya sampai hari kiamat ini mendapat hidayah. Dengan hidayah ini maka umat ini akan selamat
dunia, terlebih-lebih di akhirat. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dapat keberkahan daripada usaha dakwah yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan tabi'in yang telah bersusah payah juga untuk bagaimana supaya kita umat akhir zaman ini mendapat agama yang hak, yaitu agama Islam. Saudara-saudaraku sekalian, para jemaah salat witir dan tarawih rahimakumullah, pada malam hari ini saya dimintakan untuk menyampaikan tentang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah keberuntungan daripada umat akhir zaman ini. Dengan Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat akhir zaman ini, dan Lailatul Qadar ini diturunkan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita hari ini berada pada bulan tersebut. Dan harapan kita mendapatkan malam yang istimewa itu. Karena di dalamnya orang-orang yang pada malam Lailatul Qadar itu sedang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Apakah solat-solat sunat, apakah qiraat Al-Quran, apakah berzikir, apakah mudzakarah, tafakur, tadabbur, dan lain sebagainya, maka orang ini akan mendapatkan keberkahan daripada amal yang lakukan pada malam turunnya Lailatul Qadar ini. Amalnya tersebut lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan ini lama ini, Pak. Umur kita pun dari lahir sampai mati mungkin nggak sampai 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau nggak salah saya 83 tahun 4 bulan. Yang kita duduk ini kayaknya belum ada 83 tahun. Yang tertua di antara kita ini adalah orang tua kita, Muhammad Idris, atau yang kita kenal dengan Nga Alet. Nah, ini paling tua di sini untuk laki-laki. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita bacakan tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi apa Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Yang mengatakan lebih ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu berapa lebihnya. Boleh jadi lebihnya ini lebih daripada 1000 bulan, sehingga 2000 bulan lebih. Karena tidak dikatakan batas lebihnya itu. Jadi maka beruntunglah kita manakala kita ketika malam Lailatul Qadar itu kita dalam keadaan terjaga. Tapi terjaga dalam keadaan beribadah kepada Allah. Banyak juga di antara manusia ini yang terjaga, tapi terjaga megang Android, main HP, main game, dan lain sebagainya. Syukur-syukur dengar ceramah atau dengarkan baca Quran. Tapi yang diminta bagaimana supaya kita bisa terjaga dalam keadaan beribadah. Salat sunat diperbanyak, baca Quran ditamatkan, zikir diperbanyak, fikir bagaimana supaya diri
keluarga dan umat ini selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini kita lakukan pada malam turunnya Lailatul Qadar, maka keberkahan 1000 bulan itu akan kita dapatkan. Dan pada malam itu juga Allah Ta'ala menurunkan ke langit dunia ini para malaikat-malaikatnya. Dan ruh. Ulama katakan ruh sini adalah Jibril. Yang turun pada malam Lailatul Qadar itu. Dengan izin Tuhan mereka. Tuhan para malaikat, Tuhan kita sama. Tuhan masjid ini sama. Tuhan semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan para malaikat dan Jibril untuk memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar tersebut sampai terbitnya fajar. Jadi satu malam penuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar ini adalah bagaimana supaya kita bisa beriktikaf. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 10 malam yang pertama itu sudah i'tikaf, kemudian dilanjutkan 10 malam yang kedua. Tetapi ketika 10 malam yang kedua itu, maka Jibril datang memberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 malam terakhir. Sehingga dilanjutkan i'tikafnya sampai habis Ramadan. Jadi untuk lebih memungkinkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena ketika kita sudah berada malam Lailatul Qadar, insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan. Sekarang usahanya bagaimana supaya kita bisa terjaga, beramal, beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, yang mana Lailatul Qadar ini nggak tahu pastinya kapan diturunkan. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam akhir dan pada malam-malam ganjil. 10 malam terakhir. Jadi ulama ada selisih sedikit tentang 10 malam terakhir ini. Karena bulan Ramadan ini boleh jadi 29, boleh jadi 30. Kalau 29, maknanya bahwasanya dimulainya 10 terakhir itu pada malam ke-20. Dan pada malam ke-20 itulah dihitung ganjil. Karena cuma 29. Tapi kalau Ramadannya 30, maka malam 21 Ramadan itu dimulai 10 yang terakhir. Nah, jadi terlepas daripada ini, maka ketika kita menginginkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan itu, maka kita berjaga, berniat, dan buat usaha, beriktikaf. Sebaiknya laki-laki beriktikaf di masjid, karena bisa saling membangunkan, bisa saling membantu, agar bagaimana semua yang beriktikaf di masjid ini bisa menunaikan amal-amal sunnahnya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi karena tidak pasti malam itu malam keberapa, dan antara ganjil dengan genapnya ini masalah ulama juga ada sedikit pendapat yang berbeda, maka dianjurkan kita untuk beriktikaf itu atau berjaga-jaga baik di rumah misalkan pun, tak harus di masjid juga, ya kan, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu selama 10 malam itu.
Jadi selama 10 malam itu bermujahadahlah kita untuk bagaimana supaya kita dalam keadaan beramal ketika datangnya malam Lailatul Qadar itu. Jadi bagi ibu-ibu macam mana? Ibu-ibu juga begitu. Nah, habis sholat tarawih dari masjid misalkan, mungkin belum ada yang belum makan dan lain sebagainya. Maka setelah itu, maka niat iktikaf dia di rumahnya sendiri. Dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan, menganugerahkan malam Lailatul Qadar itu kepadanya. Jadi di rumah kita baca Qurankah dia, atau sholat sunnah, berzikir dan lain sebagainya. Ketika kita niat, dan alhamdulillahnya nanti ketika itu terjadi malam Lailatul Qadar itu kita berada di dalamnya, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu amal yang kita lakukan pada malam itu akan dilipat gandakan lebih daripada beramal selama 1000 bulan. Jadi yang mana umur kita pun mungkin nggak sampai 83 tahun. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala ini untuk memuliakan umat akhir zaman ini. Walaupun kita umurnya pendek-pendek, ya kan, badannya kecil-kecil, pendek-pendek, hidungnya pesek-pesek, ya kan. Namun amal-amalnya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih pada malam atau pada bulan Ramadan ini. Yang mana amal-amal sunnah kita ini akan dihitung menjadi amal wajib. Dan amal wajib yang kita laksanakan ini akan digandakan menjadi 70 kali amalan wajib. Cuma ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah pada malam yang ke-15 ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa beramal sepanjang sisa daripada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita ketika beramal pada malam diturunkannya Lailatul Qadar tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang daripada Allah, yang salah ini karena nafsu saya sendiri. Dan mudah-mudahan Allah perbaiki saya dan kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.